Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, anak-anak saya minta untuk on-cam terlebih dahulu ya, supaya kita bisa saling berinteraksi meskipun secara virtual. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya coba cek presensi terlebih dahulu ya. Nah, di sini sepertinya lumayan banyak yang tidak hadir. Wulan, ada Wulan? Ada, Pak. Oke. Arista? Oh, Arista sepertinya tidak hadir ya di sini ya. Elisa? Hadir, Pak. Ya. Firda? Oh, Firda tidak hadir ya. Septian? Hadir, Pak. Oke. Prisma? Prisma tidak hadir ya. Sandi? Hadir, Pak. Ya. Kemudian yang terakhir ada Febiola. Febiola hadir? Oh, Febiola tidak hadir ya. Oke. Sebelumnya nih, ini pertemuan yang pertama kali ya dengan saya. Mungkin kalian belum tahu saya. Saya Usman Syihab, biasa dipanggil Usman. Kalian bisa panggil saya Pak Usman. Kemudian untuk pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang seni rupa, unsur, prinsip, teknik, bahan dan teknik seni rupa ya. Bentar, Bapak akan share screen, share materinya. Oke, bisa dilihat anak-anak? Ada. Kelihatan, Pak. Oke, yang semangat dong, semuanya dong. Ya, materi yang paling pertama yang akan kita pelajari pagi hari ini yaitu mengenai memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, mungkin berkarya seni rupa ini masih luas ya, mungkin bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu oh ya masih belum sarapan ya. Ya nggak apa-apa, Bapak juga belum sarapan ya, tapi ya semangat aja jalanin harinya. Nah, tadi sampai mana tadi? Dari berkarya seni rupa ya, mungkin ini masih luas cakupannya, bisa dibagi menjadi dua, bisa berkarya seni rupa
2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, tapi di materi KD 3.1 ini Bapak akan memberikan cakupan hanya mengenai berkarya seni rupa 2 dimensi saja terlebih dahulu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di materinya. Oke, langsung saja ya. Oke, sebelumnya ada yang udah pernah tahu atau dengar mungkin istilah applied art dan fine art? Sebelumnya nih, kan ini ada materi karya seni rupa 2 dimensi. Ini memiliki fungsi. Fungsinya itu ada, kalau berdasarkan fungsi emang dibagi menjadi 2, ada applied art dan fine art. Nah, ini sebelumnya kalian pernah dengar istilah itu nggak sih? Belum, Pak. Baru dengar. Barusan, Pak. Oke, baru kali ini ya. Jadi Bapak jelaskan lebih lanjut. Ya, berdasarkan fungsi itu karya seni rupa 2 dimensi dibagi menjadi 2. Sebenarnya bukan hanya 2 dimensi sih. Karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi itu berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2. Ada applied art dan fine art. Nah, fungsi applied art ada memiliki fungsi hias. Berarti karya seni rupa tersebut itu memiliki fungsi untuk dapat diaplikasikan di mungkin untuk melakukan kegiatan sehari-hari ataupun seperti benda pakai ya, istilahnya seperti itu ya. Kalau fine art itu hanya memiliki fungsi ekspresi saja. Jadi fine art, seni murni itu hanya bertujuan untuk mengekspresikan saja atau mungkin memberikan hasrat kepuasan tersendiri bagi senimannya itu. Ya, seperti itu. Nah, ada berbagai aspek dalam karya seni rupa 2 dimensi. Ya, berbagai unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, warna, yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk objek tertentu pada karya seni rupa 2 dimensi tersebut. Nah, untuk mewujudkan karya seni rupa 2 dimensi ini digunakan berbagai bahan, medium, dan teknik sesuai dengan objek dan fungsi yang diinginkan. Sampai sini sudah paham atau masih ada yang bingung? Sebelum lanjut ke slide berikutnya. Halo? Halo, pada kemana ini? Halo anak-anak? Halo, sampai sini? Oke, ada kendala dengan sinyal ya. Oke. Sudah paham ya? Atau mungkin nanti bisa ditanyakan di setelah selesai ini materi, penyampaian materinya juga nggak apa-apa. Langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi ya, unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, titik itu bagian terkecil dari unsur seni rupa ya. Kemudian garis itu dapat tersusun atas beberapa titik yang dihubungkan dengan tarikan garis. Kemudian bidang, kalau bidang itu tersusun dari beberapa garis yang disusun sehingga membentuk satu bidang yang memiliki satuan luas ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau bentuk disusun dari beberapa bidang. Jadi bidang yang tersusun menjadi satu bentuk
Nah, bentuk itu memiliki volume. Jadi beda ya, bisa dipahami ya. Kalau bedanya bidang dengan bentuk, kalau bidang itu hanya memiliki luas, tapi kalau bentuk itu memiliki volume, gitu ya, atau memiliki isi, gitu ya, memiliki ruang. Nah, kemudian ada warna. Ada warna primer, merah, kuning, hijau, kemudian nanti ada dikembangkan lagi menjadi warna sekunder. Kalau merah dengan kuning menjadi orange, kuning dengan biru menjadi hijau, biru dengan merah menjadi ungu, kemudian masih banyak pengembangan warna yang lainnya. Kemudian ada tekstur. Nah, ini tekstur seperti yang contoh gambarnya ini, walaupun kecil ya, tapi bisa dilihat ya, itu teksturnya bisa dirasakan, bisa dilihat permukaannya seperti tidak rata. Nah, itu tekstur. Tekstur itu ini bermacam-macam ya. Ada tekstur yang seperti contoh gambar ini itu tidak rata, kemudian ada tekstur yang mungkin kalau lantai itu licin, kemudian tekstur aspal dengan lantai itu sudah berbeda juga, seperti itu ya. Kemudian ada gelap terang. Nah, ini gelap terang ini sangat penting ya kalau menggambar dengan cara atau ketentuan yang dimiripkan dengan objek yang sebenarnya atau dengan teknik realis ya, itu gelap terang itu sangat menentukan. Jadi bisa terlihat seperti 3 dimensi atau memiliki ruang ya, padahal itu kan 2 dimensi kita menggambar. Tapi kalau dengan gelap terang yang sangat bagus, kita dapat mencapai satu bentuk yang terlihat nyata atau terlihat 3D begitu ya. Oke, sampai sini ada yang masih bingung atau lanjut? Lanjut, Pak. Pak. Oke, lanjut. Sepertinya ini sudah cerdas semua ini ya. Oke, ini ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi ini. Yang pertama itu ada nilai estetik pada karya seni rupa, kemudian yang kedua media dan tekniknya, dan yang ketiga yaitu, oh ya ini salah ketik ya. Yang kedua itu media, kemudian yang ketiga teknik, gitu ya. Oke. Yang kedua itu alat dan tekniknya. Ya, mohon maaf ini ada salah ketik ya. Yang pertama nilai estetik pada karya seni rupa, kemudian yang kedua alat dan tekniknya, dan alat dan medianya, kemudian yang ketiga ada tekniknya. Nilai estetik pada karya seni rupa 2 dimensi ini kemampuan dalam mempersepsi, memahami, menanggapi, merefleksi, menganalisis atau mengevaluasi karya seni rupa 2 dimensi. Jadi kalau kalian berkarya seni rupa 2 dimensi, pastikan kalian secara tidak sadar kalian pasti yang kalian pikirkan pertama, ini tuh yang bagus digambar itu pada posisi objek yang menghadap kemana, begitu ya, misalkan begitu. Kemudian selain itu ada objek-objek apa sih yang sekiranya bagus untuk diterapkan atau dituangkan ke dalam bentuk gambar, begitu ya. Nah, itu secara tidak langsung kalian memikirkan nilai estetiknya dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian yang kedua ada media dan teknik. Oh, ini salah tadi ya. Alat dan media dalam berkarya seni rupa. Nah, ini memiliki banyak variasi dan macamnya. Alat dan media dapat berupa pensil dengan bahan grafit,
kemudian pensil warna. Kalau pensil dengan bahan grafit itu yang paling dasar, dan itu juga sangat penting ya untuk kita dapat belajar mencapai bentuk yang menyerupai objek nyatanya, begitu ya. Biasanya itu yang paling awal adalah belajar menggunakan pensil atau hitam putih monokromatik seperti itu. Kemudian baru setelah itu dengan pensil warna, kemudian dikembangkan lagi dengan ballpoint, krayon, dan lain sebagainya. Nah, setiap alat dan media tersebut itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, jadi berbeda alat dan media, hasilnya pun pasti akan berbeda. Memiliki karakter yang masing-masing. Kemudian yang ketiga ada teknik dalam karya seni rupa. Nah, ini biasanya dapat dimulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Ini membuat sketsa terlebih dahulu ya, agar karya seni rupa memiliki komposisi yang bagus, proporsinya bagus, dan keseimbangannya yang baik. Gitu. Ini sketsa ini sangat penting ya, karena itu untuk menentukan bagaimana gambar kita terlihat sesuai atau bisa dibilang bagus. Bagus itu berarti sesuai dengan objek yang kita tiru atau kita tuangkan ke dalam bentuk gambar itu ya. Oke, sampai sini. Ada yang masih bingung? Mungkin tanya pengertiannya apa? Ada yang masih bingung kata-katanya mungkin? Bagaimana lanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke pembahasan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi ya. Ini ada banyak sekali teknik. Nah, ini yang pertama ada teknik linear nih dalam menggambar. Itu teknik linear merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Nah, jadi ini teknik linear ini mengutamakan unsur garis ya dalam mencapai satu karya seni rupa 2 dimensi itu. Yang diutamakan adalah unsur garisnya. Itu disebut dengan teknik linear. Jadi kalau misalkan kalian menemukan karya seni rupa yang mungkin kok ini tidak memiliki warna atau mungkin tidak ada kesan gelap terang, tapi di satu karya itu kalian lihat seolah-olah itu full dengan susunan garis-garis begitu. Jadi unsur utamanya memang garis. Jadi itu bukan karya yang belum selesai ya, tapi itu merupakan salah satu teknik yang diterapkan oleh seniman untuk menciptakan satu karya seni rupa 2 dimensi begitu ya. Mungkin ada yang pernah melihat sebelumnya atau pernah menemui karya seni rupa dengan teknik linear? Pernah nggak? Belum, Pak. Oh, belum ya. Mungkin pernah Pak, tapi tidak tahu itu kalau teknik linear Pak. Ya tadi itu teknik linear itu yang mengutamakan unsur garis saja. Jadi kalau biasanya kalau misal kalian menemukan ada karya seni rupa yang karya gambar yang mungkin tidak memiliki warna, tidak memiliki kesan gelap terang, tapi dia hanya memakai garis-garis saja, garis lurus ataupun garis lengkung, tapi gambar itu sudah full begitu, sudah jadi ya. Nah, itu namanya teknik linear. Gitu. Kemudian ini langsung saja pada teknik blok ya. Teknik blok
Ini merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna saja sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluetnya. Satu contoh, kalau kalian foto di pemandangan yang kalian bisa melihat sunset ataupun sunrise. Nah, jadi kalau kalian foto di depan view sunset atau sunrise tersebut, kalian mungkin hanya terlihat bayangannya saja. Nah, itu kalau dituangkan ke dalam bentuk gambar, nah itu namanya teknik block. Jadi hanya satu warna saja yang terlihat itu ya bentuk siluetnya dari objek yang kalian tiru itu. Nah, itu namanya teknik block. Kemudian ini ada teknik arsir. Nah, teknik arsir mungkin kalian paling sering menemukan ya, karena teknik arsir ini yang paling dasar biasa digunakan seniman untuk berkarya seni rupa 2 dimensi. Ya, ini cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Nah, ini pasti kalian pernah menemukan ya, ini karya gambar dengan teknik arsir yang hanya menggunakan medianya pensil dan kertas, begitu? Pernah? Pernah. Oh ya, pernah ya. Siapa tadi? Elisa. Kalau Elisa pernah ini nggak? Mungkin menggambar dengan teknik arsir? Belum tahu atau belum memahami bagaimana cara mencapai gelap terang yang baik. Tapi teknik arsir itu memang biasanya yang paling dasar yang digunakan dalam belajar menggambar. Seperti itu. Mungkin nanti bisa dilatih lebih jauh lagi supaya teknik arsirnya bagus, bisa mencapai gelap terang. Jadi gambarnya bisa terlihat 3D. Ya. Nah, lanjut. Ini ada teknik Dussel. Teknik Dussel ini sebenarnya pengembangan dari teknik arsir ya. Jadi tadi arsir itu menggunakan pensil, ini teknik Dussel sama. Cara menggambar yang menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil ya. Yang digoreskan dalam posisi miring atau rebahan, jadi tidak lurus seperti ini, tapi miring. Kemudian disapu dengan kertas, kain, atau tangan. Biasanya saya juga menemui seniman menggunakan teknik Dussel ini di sapunya itu menggunakan cotton bud atau kapas juga biasanya. Itu lebih halus hasilnya. Begitu. Jadi kenapa ini bisa dikatakan pengembangan dari teknik arsir tadi? Karena teknik arsir tadi menggunakan pensil, diarsir ya. Kemudian teknik Dussel ini setelah diarsir mencapai gelap terangnya, nah itu didusel atau disapu dengan kertas, kain, ataupun langsung dengan jari atau dengan kapas tadi, ya, begitu. Mungkin ini kalian pernah menemui juga ya. Siapa yang pernah menemui karya gambar dengan teknik Dussel? Ada? Saya pernah, Pak, waktu di CFDN gitu kan ada bapak-bapak yang gambar gitu. Nah, itu sambil setelah diarsir itu diusap-usap, Pak. Oh gitu.
Itu langsung pakai tangan ya? Iya, Pak. Oh Pakai iya, tangan. ya, itu teknik gusel ya benar. Oke, Septian sudah pernah menemui karya gambar dengan teknik gusel ya, bahkan melihat langsung proses pembuatannya ya, Septian. Oke, ini lanjut saja. Kemudian ini ada teknik pointillist, yaitu menggambar di dalam menggambar atau melukis. Teknik pointillist ini merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan medianya ada pensil, pena, bisa pastel, kemudian bisa cat, dan masih banyak lagi. Jadi teknik pointillist ini bisa diterapkan di dalam menggambar dan melukis. Nah, dengan cara dititik-titikkan hingga membentuk objek gambar atau lukisan. Jadi, misalkan dengan pena seperti ini, itu membentuk objek gambarnya yaitu dengan cara dititik-titikkan saja di atas medianya, misal kertas, kalau ballpoint ya dengan kertas, itu dititik-titikkan saja dengan kalau berdasarkan gelap terangnya, kalau semakin gelap dari objek gambarnya, maka semakin rapat titik-titik yang kalian tuangkan di atas kertas itu ya. Nah, nanti untuk mencapai bentuk yang lebih posisinya lebih terang atau terkena cahaya, maka titik-titik yang kalian tuangkan akan semakin memudar, semakin sedikit begitu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti ada contoh gambarnya. Ya, kemudian ini ada teknik akuarel nih. Teknik akuarel ini diterapkan dalam menggambar dan melukis. Teknik akuarel ini menggunakan cat berbahan air, ya, atau biasa kalian sebut dengan cat air atau watercolor dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Gitu. Jadi teknik kalau kalian melukis menggunakan cat air itu sebenarnya teknik yang tepat adalah hasil warnanya itu tipis ya, meskipun ada warna-warna gelap, tapi ada beberapa warna terang yang menghasilkan seolah-olah terlihat transparan begitu, seolah-olah terlihat tembus pandang begitu. Oke, ini tinggal ada tiga teknik lagi, yaitu ada teknik plakat. Nah, kalau plakat beda dengan teknik watercolor tadi. Kalau plakat ini melukis menggunakan bahan cat yang memiliki sifat pekat, ya. Biasanya ini ada cat poster, cat akrilik, cat minyak, dan cat dengan berbahan dasar lainnya. Ya, itu beda ya. Kalau dengan cat air tadi, dengan teknik yang mencapai tampak yang transparan, kalau teknik plakat ini memiliki sifat yang lebih pekat. Jadi tidak ada yang terlihat transparan lagi seperti teknik cat air tadi ya. Kemudian ada teknik semprot atau airbrush. Nah, ini teknik semprot ini merupakan cara menggambar dengan bantuan alat semprot khusus untuk menggambar. Menggambar dengan teknik semprot ini membutuhkan keahlian dan ketelitian dalam menggunakan alat semprotnya. Kalau biasanya ini sering ya ditemui di jalanan, itu banyak seniman jalanan menggunakan teknik semprot. Biasanya mereka menggunakan pilok. Mungkin kalian ada yang pernah menemui di jalanan-jalanan ada karya gambar graffiti. Mungkin di daerah kalian ada. Halo, siapa ya? Sandi mungkin di daerahmu mungkin ada di jalanan menemukan karya graffiti.
Iya Pak, ada pernah menemukan. Tapi pernah nggak kamu melihat proses pembuatannya secara langsung? Kalau prosesnya sih belum pernah melihat Pak. Oh, belum ya. Berarti hanya melihat karya graffiti di jalan-jalan gitu ya. Tapi dulu tahu nggak ini tuh pakai bahan apa sih gitu? Kalau bahannya tahu Pak, menggunakan cat semprot. Oke, oh ya berarti tahulah ya sekiranya itu eh, gambar graffiti itu menggunakan teknik semprot begitu ya. Oke, bagus sekali. Kemudian ini yang terakhir ada teknik cetak ya. Teknik cetak ini seperti reklame, fotografi, kemudian grafis. Ini teknik berkarya seni rupa dengan cara dicetak, baik teknik cetak manual ataupun cetak digital. Gitu. Untuk menciptakan karya dua dimensi dengan teknik cetak ini dibutuhkan peralatan cetak dan tinta cetak. Ini kalau yang contoh mudahnya, kalau yang manual itu ada teknik uh, cetak tinggi. Ya, cetak tinggi itu biasanya dipakai juga di pembuatan stempel. Kalian tahu stempel kan? Iya. Nah, itu stempel itu memiliki permukaan yang tinggi dan yang rendah ya. Nah, kalau yang dituangkan atau dapat membentuk objek gambar pada media tertentu, misal seperti kertas, itu pasti permukaan yang paling atas ya. Makanya itu disebut dengan teknik cetak tinggi begitu. Oke. Nah, ini langsung saja pada contoh karya seni rupanya ya. Ini ada teknik linear tadi ya yang saya jelaskan. Hanya mengutamakan unsur garis saja. Kemudian kalau teknik blok ini hanya menggunakan satu warna untuk memberikan warna pada objek gambar yang dituangkan pada media tertentu itu. Oke, mungkin saya ingin mencoba ini ya, mencoba kalian, apakah kalian bisa mendeskripsikan begitu? Kalau misalkan kalian melihat contoh gambarnya, gitu. Apa ya? Coba ini ya, Wulan, mungkin Wulan bisa mencoba mendeskripsikan ini contoh teknik linear ini. Iya, Halo? Pak. Ya. Ya, Pak. Ini saya analisa ya, Pak? Iya, Atau bagaimana? sesuai pemikiranmu saja, pendapatmu bagaimana kalau kamu melihat contoh gambar dengan teknik linear ini? Oh iya. Kalau saya melihat teknik linear ini, ya seperti saya ingin mewarnainya gitu loh, Pak. Kayak masih ada yang kurang gitu loh. Kayak melihat buku gambar yang dulu sering diwarnai di SD atau SMP begitu kan. Oh iya, benar ya. Ya mungkin memang kalau kita melihat teknik linear dalam gambar itu mungkin masih terasa ini gambarnya kayaknya belum selesai deh gitu. Kayaknya kita pengen banget ya. Iya, Nah, Pak. itulah yang disebut dengan teknik linear. Jadi memang yang diutamakan hanya unsur garis ya, tidak ada warna seperti itu ataupun gelap terang. Kalaupun terlihat seperti ada gelap terang, mungkin itu dicapai dengan garis-garis yang rapat ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada teknik blok. Kalau teknik blok, siapa yang mau coba
mungkin mendeskripsikan sedikit saja. Septian mungkin bisa? Kok Sandi, Pak? Bagaimana? Kok Sandi kayaknya mau deskripsiin, Pak. Oh, oke, Sandi. Mungkin Sandi bisa teknik blok. Mungkin yang saya lihat pada teknik blok ini, dia pewarnaannya itu plakat, Pak. Jadi tidak ada unsur gelap terangnya seperti itu. Oh iya. Oke, tapi mungkin ini ya masih agak rancu ya antara, kalau dari pendapatnya Sandi tadi, antara teknik blok dengan teknik plakat ya. Sama-sama pekatnya gitu. Tapi kalau teknik blok ini dia lebih fokus ke bentuknya secara umum saja gitu. Jadi seperti yang kalian lihat di contoh gambar ini kan tidak ada perbedaan antara ini ya, bentuk apa namanya, pencapaian bentuk dan warna di warna kulit dengan warna ini ya, rumput-rumputannya ya begitu. Tapi semua itu disamakan gitu. Jadi ini warna memang warna dengan teknik blok. Kalau teknik plakat itu nanti beda lagi gitu ya. Oke, next. Ini ada teknik arsir dan teknik akuarel. Sebelah kiri tadi menggunakan pensil. Kalian sudah sering menemukan. Kemudian teknik akuarel. Mungkin ada yang pernah ini berkarya seni rupa dengan teknik akuarel, melukis dengan cat air. Ada? Ada, Pak. Oh, siapa? Sandi ya? Oh, Iya. Sandi ini ya, sering-sering melukis dengan cat air. Lumayan sering, Pak. Oke. Bisa dong dideskripsikan sedikit, coba gimana pewarnaannya? Mungkin untuk teknik menggunakan akuarel ini, pertamanya kita harus menggunakan warna-warna yang cerah terlebih dahulu, Pak. Oh, Kemudian baru ditumpuk menggunakan warna yang lebih gelap, begitu. oh ya, ya benar sekali ya. Benar sekali ya teman-teman, itu yang disampaikan oleh Sandi, bahwa kalau kita melukis dengan cat air itu, yang paling awal kita tuangkan warnanya adalah warna yang terang-terang terlebih dahulu. Jadi untuk mencapai yang permukaan yang terlihat tinggi atau terkena cahaya terlebih dahulu, yang lebih terang. Baru nanti setelah kering ataupun mungkin agak di mix, masih pas ketika basah sedikit ya, itu bisa dituangkan warna yang lebih gelap, kemudian warna yang semakin gelap gitu, sampai proses akhir gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada teknik Dussel dan teknik pointillist. Teknik Dussel tadi seperti yang sudah pernah ditemui Septian ya, dan dia juga sudah melihat prosesnya. Ini sebelah kiri ini, yang awalnya menggunakan teknik arsir, kemudian didusel atau diusap dengan jari ataupun alat yang lainnya seperti kapas ataupun kertas. Gitu ya. Jadi bayangannya, gelap terangnya itu terlihat sangat halus, hampir seperti foto ya. Itu. Nah ini yang di sebelah kanan ini teknik pointillist. Nah ini yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan titik-titik saja untuk membentuk objek gambarnya. Ya, mungkin kalau di sini kalian lihat sudah ada yang tersusun seperti garis ya, itu karena pencapaian titik-titik yang semakin rapat begitu.
semakin rapat titik-titiknya, maka semakin menghasilkan bayangan yang semakin gelap, gitu ya. Nah, ini semakin mencapai ke bentuk yang lebih tinggi, maka titik-titiknya akan semakin renggang, gitu, semakin jarang. Nah, ini ada teknik plakat dan teknik cetak. Ini ya mungkin yang tadi Sandi masih bingung mengenai teknik blok dan teknik plakat. Kalau teknik plakat itu mencapai tanpa objeknya itu seperti objek nyata yang ditiru di dalam gambar itu, tapi menggunakan media yang sifatnya pekat ya, tidak transparan seperti cat air tadi. Begitu. Kalau teknik blok tadi, secara keseluruhan itu langsung diblok dengan satu warna, jadi bentuknya hanya terlihat bentuk umumnya saja atau bentuk siluetnya saja. Kalau teknik plakat ini mencapai bentuk-bentuk yang seperti pada objek nyatanya, begitu, mencapai realis ya. Nah, yang di sebelah kanan ini teknik cetak, seperti stempel tadi ya. Ini medianya, ini mungkin bisa kertas, kertasnya mungkin ini yang berwarna coklat gitu ya. Nah, kalau permukaan capnya atau media cetaknya itu yang berwarna hitam. Jadi yang berwarna hitam itu yang memiliki permukaan yang lebih tinggi. Gitu. Jadi misalkan seperti pembuatan stempel itu, permukaan yang lebih tinggi itu yang memiliki warna hitam ini. Jadi yang memiliki warna coklat itu dikurangi ya, mungkin bisa dikatakan dikurangi permukaannya untuk dapat membentuk garis-garisnya itu. Nah, ini yang terakhir tadi ada teknik semprot atau airbrush dengan menggunakan pilok ya biasanya. Nah, ini ternyata tidak hanya ditemui di karya-karya graffiti di jalanan, tapi teknik semprot ini juga bisa menggunakan media kertas. Biasanya pilok itu juga sangat bagus kalau disemprotkan ke media kertas. Nah, ini salah satu contohnya. Oke. Oke, sudah ini rangkumannya. Ya, ada berdasarkan dimensinya tadi, karya seni rupa itu dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa 2 dimensi yang mempunyai 2 ukuran dan karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki 3 ukuran atau memiliki ruang. Jadi kalau karya seni rupa 2 dimensi itu hanya memiliki satuan mungkin panjang dan lebar, kalau karya seni rupa 3 dimensi memiliki satuan panjang, lebar, dan tinggi, sehingga membentuk volume. Kemudian kalau berdasarkan fungsinya, karya proses perancangan desain. Nah, sebaliknya ada karya seni rupa yang dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya dan keunikannya saja, tanpa mempertimbangkan fungsi praktisnya. Nah, karya seni rupa itu disebut dengan istilah fine art. Ya. Umumnya digunakan sebagai elemen estetis untuk memperindah ruangan atau tempat tertentu. Ya, ini sudah di akhir materi kita pada KD 3.1. Mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang
teknik-teknik yang dijelaskan tadi itu boleh dicampur apa tidak? Kalau menggunakan kalau kita berkarya di kertas, kita pakai lebih dari 2 teknik itu boleh atau tidak? Oh, boleh ya. Jawabannya adalah boleh. Jadi Elisa tadi menanyakan apakah kita boleh menggabungkan satu teknik dengan teknik lainnya. Boleh sekali. Karena tadi seperti yang mungkin disampaikan Wulan ya, ini kalau misalkan ada gambar dengan teknik linear, kemudian diberi warna dengan menggunakan teknik misalnya saja teknik akuarel atau mungkin teknik plakat begitu, sangat bisa sekali. Atau mungkin kalian ingin mengasah lagi kreativitas kalian dengan menggabungkan teknik-teknik yang mungkin sekiranya sangat sulit ya untuk dipadu-padankan begitu. Misalkan apa? Mungkin teknik pointillis dengan teknik akuarel ya. Sepertinya itu bisa, atau mungkin tadi teknik plakat tapi dengan tekniknya pointillis. Jadi menggunakan bahan cat yang sifatnya pekat, tapi kalian melukisnya itu menggunakan teknik pointillis, yaitu dengan dititik-titikkan begitu di atas medianya seperti kanvas ataupun kertas. Begitu ya. Bagaimana Elisa? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Belum ada, Pak. Oke, sudah tidak ada ya, sepertinya ya, sudah paham ya. Kalau begitu, saya stop share. Oke, mungkin cukup sekian materi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengaplikasikan teknik-teknik tersebut dengan mempraktikkan ya, mempraktikkan teknik-teknik yang sudah saya jelaskan tadi ya. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pertemuan kelas virtual pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Ya, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.